mengunjungi keluarga Bapak Antonius Alo, dirangkai dengan syukur hari ulang tahun anak tercinta Adele Adelia Alo. Ditahbiskan dalam nama Allah yang Esa, yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Syair lagu berbahagia. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari berdoa bersama dalam persekutuan ibadah kunjungan rumah tangga kolom 3, mengunjungi keluarga di sini, keluarga Bapak Antonius Alo, mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan ini, khususnya di tengah-tengah suasana mensyukuri kasih kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi sehingga terbilang 11 tahun buat anak kekasih Adele Adelia Alo pada hari ini. Karena itulah kami mau dasari persekutuan kami saat ini dengan Mazmur 103. Roh Kudus selalu menerangi hati pikiran kami supaya firman Tuhan
boleh kami mengerti, kami laksanakan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, keluarga Bapak Antonius Alo pada saat ini mengajak kita bersyukur. Bukalah Alkitab kita saat ini, Mazmur 103 pada ayatnya yang ke-8. Ya, saya tidak membaca panjang bagian ini tanpa menghilangkan maknanya juga. Jadi satu ayat ini menjadi dasar untuk perenungan kita dalam suasana sukacita syukur keluarga. Saatnya kita bersuara, siap? Ya. Mazmur 103 ayat 8 mulai. Tuhan adalah penyayang dan kasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Ya, keluarga, apalagi sahabat baik kita, ya, teman baik kita, Bapak Antonius Alo. Ya, bersyukur kepada Tuhan, ya, itu dalam kehidupannya, ya, tidak angka 1 ya. Nah, ya, karena ada Tuhan yang selalu beserta, ya, kemanapun, dimanapun, ya, Bapak pergi dan ada. Nah, apalagi ada anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan di tengah-tengah keberadaan kehidupan Bapak, ya. Meskipun pergumulan selalu ada, ya. Manusia mana yang tidak punya pergumulan, ya? Semua manusia yang ada di dunia pasti punya pergumulan. Pergumulan yang berat, yang ringan, yang sedang, ya. Asal kita selalu mau datang kepada Tuhan. Tuhan pasti menyatakan kasih dan sayangnya. Di hari ulang tahun yang terkasih Adele saat ini, dalam Mazmur 103, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, ya, Mazmur 103, coba kita lihat di situ. Di dalamnya memang ada dialog dengan diri, ya, dirinya sendiri berdialog dalam hidup ini, dalam kehidupan mengajak dirinya sendiri supaya apa? Memuji Tuhan. Nah, mengapa saya katakan ada dialog? Nah, saya tadi tidak ajak membaca itu ayat 1, coba. Ayat 1 mulai dari Daud. Coba ucapkan dari ayat 1 sampai pada ayat 2. Dialog itu. Mulai. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, yang merupakan segala kebaikan. Nah, itu mengajak supaya dirinya itu maju datang ke Tuhan, ya. Jangan cuma diam, jangan cuma tinggal di rumah. Nah, itu datang. Kita kan tidak tinggal di rumah kalau Pak Antoni, kita kunjungi di sini toh. Berikut di rumah siapa? Pak Antoni juga datang toh. Jangan tidak datang. Nah, itu. Ini dialog untuk diri, ya. Kenapa Daud seperti ini? Itu pertanyaan yang luar biasa itu. Mengapa? Memang kebanyakan alasan yang dipakai untuk memuji Tuhan adalah karena kasih setia yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup ini, ya. Itu kasih setia Tuhan luar biasa. Karena itu ungkapan yang memang syarat termuat di ayat 8 tadi. Ayat 8 tadi, di situ dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ada apa ini di dalam kalimat-kalimat ini? Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik memperhatikan, ini satu kesaksian, ya. Kesaksian
yang disampaikan tentang kasih Tuhan Allah yang juga ditujukan kepada dirinya. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernahkah seperti itu? Ya, nah, kalau saya dengan Pak Johnson, mungkin Pak Johnson sudah merasa itu. Pujilah Tuhan, karena saya sudah bisa hadir di sini khusus sehat, gitu. Kalau kemarin sempat mengalami sakit, tapi nah itu mengajak dirinya Bapak Johnson sehingga datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Nah, itu satu dialog diri berarti ya, Pak ya. Seperti itu contoh praktis saya berikan itu, dan tidak hanya Pak Johnson dan kita semua yang ada, betul ya. Seperti itulah kesaksian untuk diri kita. Artinya isi kesaksian ini bukan satu teori. Kalau berteori gampang toh, teori gitu gampang sekali kalau berteori. Tetapi coba dalam kehidupan ini kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan diri kita, menjadi suatu pujian kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatannya dialami sendiri dalam kehidupan ini. Kalau di sini dalam perikop ini siapa? Pemazmur. Nah, jelas di sini katakan dari Daud, berarti Daud yang dulunya penggembala domba, dan ketika dia dalam kehidupannya dia taat, takut kepada Tuhan, sampai dia menjadi pemimpin, menjadi raja loh. Ya, seperti itu. Saya kira di sini ada generasi yang pasti hebat di sini ya. Saya lihat di sini dengan kacamata iman saya. Amin. Ya. Kita perhatikan di sini pujian kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatannya dialami sendiri. Nah, kalau dalam hidup ini mengandalkan kemampuan diri sendiri semata-mata, nah itu tidak ada artinya, tidak ada arti, ya. Tidak ada apa-apanya sebenarnya. Kalau cuma apa? Pakai kemampuan diri sendiri, tidak mengandalkan kemampuan Tuhan, ya. Sehingga dengan kita mau hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, menjadikan kita memahami betapa kasih sayang Tuhan itu limpah, ya. Seperti itu ya Pak Antonius. Halo, seperti itu ya. Betapa anak sudah ada yang kuliah ini, kita lihat dia pintar sekali itu. Nah, pintar ini. Siapa nama yang pertama itu? Iya. Kemudian yang kedua mana nih? Calon dokter, kalau saya ketemu dengan dia, nah, itu diaminkan. Karena apa? Dia punya bukan potensi yang luar biasa, ya. Potensinya yang perlu kita bimbing dia. Punya tugas ya Pak Antonius di sini, membimbing dia, mengarahkan bersama keluarga. Nah, saat yang tepat saat ini, ketika melihat perikop ini, kita merenungi bagian firman ini, paling tidak ada beberapa hal yang kita bisa dapati. Yang pertama, ya, apakah kasih setia Tuhan itu masih menjadi bagian dari kehidupan kita selama ini? Coba, ayo. Bisa dipahami. Semua bisa merasakan ya. Coba kalau kita sunyak bernafas. Nah, ada yang sudah tereliminasi karena apa? Pandemi yang lalu toh. Puji Tuhan kita tidak tereliminasi karena ada apa yang selalu saya bilang. Ada yang masih ingat? Hikmah. Ada iman, ada imun. Sehingga puji Tuhan kita ada sebagaimana adanya kita saat ini. Walaupun terkadang ya ada asam lambung gitu, no problem. Memang mungkin banyak yang dipikirkan gitu. Bukan soalnya dapat makan, makanan melimpah gitu.
apalagi disediakan lagi nanti oleh keluarga atau dalam kehidupan kita, kita bersyukur kepadanya. Nah, kita hendaknya dalam hidup ini memandang kepada Tuhan yang senantiasa mengaruniai bagi kita hidup itu hingga kini. Ya, memang kita jujur akui ya, siapa yang tidak pernah sakit, gitu? Bukan cuma Pak Johnson yang sakit, tapi kita orang. Bahkan ada yang harus di rumah sakit. Nah, bukan cuma di Indonesia rumah sakit yang dikunjungi. Sampai di mana? Ada yang ke Singapura, gitu? Kita orang ya syukur-syukur sampai di Indonesia saja sehingga ketemu dengan Ibu Ayu. Gitu? Alun Sandi rumah sakit di mana beliau bertugas. Yang tidak sampai di Malaysia negeri jiran. Mar kalau banyak dois tuh masih ke sana, gitu. Nah itu. Jadi Tuhan itu adil sekali Tuhan. Karena sakit begini sini saja. Asal iman. Seperti saya katakan toh, iman, doa kita kepada Tuhan pasti sembuh. Gitu? Gimana Pak Rizky? Begitu itu ya. Dan yang lain-lain ya. Jadi saya senang seperti ini dengan metode penyampaian sehingga tidak monoton. Dalam kehidupan ini kita terus melihat betapa Tuhan itu pengasih, Dia penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Nah itulah kerangka kerja kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara. Kerangka kerja kita apa? Kita melihat, kita memahami bahwa dalam hidup ini kita melihat begitu Allah sangat mengasihi, Dia sangat menyayangi, Dia panjang sabar, berlimpah kasih setia. Nah, sehingga dalam hidup ini kita selalu hendaknya apa? Takutlah akan Tuhan. Jangan kita nyata takut pada Tuhan. Tuhan yang tinggal kita hidup kita sumber doa. Gitu? Apalagi kalau orang komunis bilang, ini komunis ini ya. Nah, pernah dengar cerita Yuri Gagarin itu? Dia cerita, dia kan apa? Astronot dari dia. Ya, cerita tentang pengalamannya. Terakhir dia bilang, saya tidak melihat Tuhan. Nah, itu. Gimana dia mau melihat Tuhan? Tuhan Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam kehidupan kita jangan kita lagi ada yang bilang, kamu menyembah apa di sana? Gimana Tuhanmu? Jadi kalau ada yang seperti itu berarti dia itu masih berpegang pada ajaran komunis. Jadi kita dimolek seperti itu ya. Mari lanjut yang kedua. Itu yang pertama tadi. Kasih sayang Tuhan Allah itu digambarkan ya sebagai kasih sayang seorang bapa kepada anak-anaknya. Dapat Bapak Ibu Saudara memperhatikan di situ di Mazmur 103 ini ya, kasih sayang dari Tuhan itu bagaikan diibaratkan. Ayat 13 coba baca. 1, 2, 3. Nah, itu ada di sini bapak-bapak yang galak. Lihat, Tuhan saja penuh kasih, penuh sayang. Jangan kita galak-galak. Kalau Pak Antonius nggak galak toh? Sayangi ada 2 putri yang Tuhan karuniakan itu. Karena ada terkadang bapak-bapak yang galaknya luar biasa. Jadi sayangi, ya, kasihi. Seperti digambarkan tadi bahwa sayang Tuhan Allah itu digambarkan bagaikan kasih sayang seorang bapak kepada anak-anaknya. Itu. Jadi kalau ada bapak-bapak sini galak-galak terhadap anaknya atau istrinya atau apanya, stop yo, jangan galak-galak. Ya. Boleh galak mungkin kalau suka terlaluan, ya, tapi tetap jangan sampai KDRT. Ya, kalau sampai KDRT ada
undang-undang itu nanti dibawa ke Komnas HAM, melanggar hukum, masuk lagi di binaan LP sana. Karena kemarin saya dengan teman-teman yang ada mengunjungi di lapas, ya. Jadi kebanyakan di situ karena kasus pertama narkoba itu paling banyak, kasus kedua yang paling banyak KDRT. Kasus yang kedua yaitu bagaimana dalam kehidupan ini menyalahgunakan, bagaimana dia tidak melakukan kasihnya terhadap anak-anak itu. Seperti itu. Tinggal ada yang opa di sana. Opa, kenapa opa di sini? Oh, salah saya Pak Pendeta. Kenapa? Nah, itu. Nah, untung sadar toh, salah. Itu berarti dalam kehidupan ini kita harus senantiasa melihat bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan itulah yang harus menjadi motivasi kita, ya. Motivasi bisa dipahami, yang mendorong kita, ya, bukan dorong kong sampai jatuh, ya. Menjadi motivasi dalam hidup ini supaya kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita, apakah kita sebagai istri, ya, penuh kasih sayang, apalagi kalau saya dengar lagu apa itu Mars Wanita, ya, itu halus budi dan bahasa. Dapat dengar kemari kalau sudah radio rusak, halus budi dan bahasa lagi. Jadi harus itu diperhatikan. Oh iya, ada itu apa itu supaya jangan lagi storing atau apalah radionya seperti itu. Halus, saya bangga itu. Nah, selanjutnya dalam kehidupan kita, ya, kita sebagai orang percaya, katakanlah sebagai keluarga Allah, terus mendasarkan hidup kita pada kasih Tuhan Allah. Jadi kasih Tuhan Allah kita senantiasa nyatakan lewat hubungan kita, hubungan yang intim dengan Allah. Jangan cuma suami istri intim, tetapi intim kita dengan Allah. Bukan Indonesia Timur, ya. Nah, ada kan itu akronim-akronim. Saya harus apa dulu cegah itu, jangan sampai seperti itu. Jadi hidup dalam kehidupan hubungan yang intim dengan Allah, ya. Selain hubungan yang intim suami istri, jadi hubungan intim dengan Allah, relasi kita dengan Allah, dan juga hubungan kita dengan sesama manusia dalam hidup kita, sehingga di era disrupsi ini, ya, dengan menggunakan media Dumai, jangan menyalahgunakan, ya, situasi yang ada itu dengan menggunakan medsos yang ada, sehingga membuat kita jadi apa? Sebenarnya tidak keruh jadi keruh. Jadi orang lagi menikmati memancing di air keruh. Jadi ada masalah, mari selesaikan berdua, ya tak? Waktu sebelum tidur, ya tak? Atau sesudah bangun tidur. Nah, sehingga itu tidak merembet kemana-mana itu. Sehingga kolom 3 yang ada di jemaat ini akan senantiasa menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan ini sebagai keluarga. Di era disrupsi, mari jadikan kasih Tuhan itu untuk selalu menyelamatkan dalam hidup kita, dalam peran kita, apakah sebagai ayah, sebagai suami, ya, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Hanya dengan kasih Allah kita akan senantiasa meneruskan peranan kita masing-masing dimanapun, kemanapun kita pergi dan berada. Happy birthday ya buat anak kekasih Adele Anglia Alo, ya, 11 tahun. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan kehormatan. Jalannya adalah damai, bahagia semata-mata. Baik, mari kita respon firman Tuhan dengan syair lagu Berkumandang Suara dari Seberang.
dan suara dari seberang, kirimlah cahayamu pada jiwa dalam dosa mengenang, kirimlah cahayamu, kirimlah